Tinular. Sebuah kisah yang bertutur tentang semangat kesatria, kesetiaan, nafsu angkara, politik dan kisah asmara. Sebuah karya Estijab dengan latar belakang runtuhnya kerajaan Singasari dan berdirinya kerajaan Majapahit. Tutur Tinular. Beri nama pedang ini Naga Puspa. Selamatkan dia. Jangan sampai jatuh ke tangan pendekar berwatak jahat. Kakang Kamandanu, kau masih juga tidak percaya bahwa aku mencintaimu. Mesin, maafkan aku, Mesin. Mesin, Mesin. Tutur Tinular. Sebuah sandiwara radio serial, produksi Sanggar Cerita dan teater Sanggar Prativi. Sebuah kisah dengan latar belakang sejarah runtuhnya Singasari dan berdirinya kerajaan Majapahit. Sandiwara ini didukung oleh pemain-pemain radio yang sudah ternama, Ferry Fadli, Ivone Rose, dan Eli Ermawati. Naskah ditulis dan diolah oleh Estijab, hiasan musik dan sutradara C. Ispriyonoka. Kali ini mengetengahkan episode ke-19 dengan judul Keluarga Prabu Kertarajasa Jayawardhana. Dalam seri ke-569 ini didukung oleh para pemain Ivone Rose sebagai Sakawuni, Neni Haryoko sebagai Dewi Tunjung Biru, Ferry Fadli sebagai Arya Kamandanu, dan Asdi Suhastra, pembawa cerita. Segi setelah melihat keempat orang murid-muridnya selamat, malam semakin larut. Dewi Tunjung Biru, Sakawuni, dan Arya Kamandanu nampak masih berbincang-bincang di serambi pondok. Dewi Tunjung Biru bertanya apa sebenarnya maksud kehadiran Sakawuni dan suaminya ke puncak Bukit Penampihan. Sakawuni segera menjelaskannya. Gusti Prabu Kertarajasa Jayawardhana sekarang ini sedang menderita sakit, Ibu. Dan sakit yang beliau derita agak aneh sifatnya. Sepintas lalu memang beliau tidak nampak sakit, tapi beberapa hari yang lalu beliau tiba-tiba jatuh pingsan ketika sedang dihadap ketiga putra-putri beliau. Apakah belum ada tabib yang dapat menyembuhkan beliau? Para penggawa kerajaan sudah diperintahkan, disebar agar mencari tabib. Dan beberapa orang di antara mereka telah datang. Tapi hasilnya ternyata tidak memuaskan. Iya, Ibu. Tak ada seorang pun di antara mereka sanggup menyembuhkan sakit Gusti Prabu. Sakawuni,
Kota Raja Majapahit tentu banyak mempunyai tabib sakti yang unggul. Salah seorang di antara mereka pasti bisa mengobati penyakit Gusti Prabu. Kalian tidak perlu cemas. Tapi Ibu, sampai sekarang, sampai kami berangkat ke puncak bukit penampihan ini, belum ada seorang tabib yang sanggup menyembuhkan penyakit beliau. Karena itu, sebenarnya, kalian ini sepertinya sedang bersaing dengan seseorang. Apakah kalian melakukan ini semua untuk suatu jabatan atau kedudukan yang lebih tinggi? Oh, Ibu, tidak. Sama sekali kami melakukannya bukan untuk jabatan ataupun kedudukan ataupun pangkat. Kami sebagai pengawak Praja Majapahit merasa ikut bertanggung jawab atas sakitnya Gusti Prabu. Iya, memang mungkin ada sementara orang yang melakukan ini untuk mencari muka ataupun untuk memperoleh kedudukan lebih tinggi. Tapi kami sama sekali tidak, Ibu. Kami bersih dari hal-hal seperti itu. Kami hanya melihat Gusti Prabu sebagai sosok pimpinan yang harus diselamatkan. Semua ini demi Majapahit. Kami berpendapat bahwa rakyat masih membutuhkan kepemimpinan Gusti Prabu Kertarajasa Jayawardana. Kami tidak bisa membayangkan seandainya Gusti Prabu tidak tertolong lagi dari penyakitnya. Kami tidak bisa membayangkan betapa akan kacaunya negeri ini seandainya tiba-tiba Gusti Prabu wafat. Jadi, Ibu telah mencurigai kehadiran kami? Ibu telah mencurigai bahwa kami ingin memanfaatkan kepandaian Ibu untuk memperoleh kedudukan? Oh, Ibu, kejam sekali tuduhan seperti itu. Nanti dulu, Wuni. Ibu tidak mempunyai tuduhan seperti itu. Maafkan Ibu, kalau ada kata-kata Ibu yang dapat ditafsirkan sebagai tuduhan. Tapi sebenarnya Ibu tidak bermaksud demikian. Sebab, ketahuilah, Nduk, sekalipun Ibu ini tidak pernah tinggal di lingkungan istana, tapi Ibu dapat membaca secara jelas suasana dalam ruang lingkup istana. Orang-orangnya, sepak terjang orang-orangnya, tuntutan, serta tanggung jawabnya. Semuanya dapat Ibu baca dengan jelas dari sini. Sebab seperti kalian ketahui, ayahandamu Banyak Kapuk juga seorang penggawa kerajaan. Ibu banyak tahu persoalan-persoalan yang dihadapi orang-orang istana dari ayahandamu sendiri, Nduk. Dan menurut ayahandamu, memang sulit tinggal di lingkungan istana. Apalagi istana besar seperti Majapahit sekarang ini. Tinggal di istana, dekat dengan seorang raja, bukanlah suatu cara hidup yang selalu mendatangkan kebahagiaan. Bahkan, tidak jarang mereka justru terjerumus ke dalam pilihan-pilihan hidup yang keliru. Mereka menjadi serakah, membabi buta, sopo siro sopo ingsun, atau sikap sombong yang didasari pendirian siapa aku siapa kamu. Begitulah. Ibu ini khawatir, Nduk. Ibu takut kalian berdua ikut terseret arus kalau kalian tidak terpengaruh oleh kehidupan istana yang serba gemerlapan dan serba membahayakan. Lalu, sekarang bagaimana, Bu? Apakah Ibu bersedia menolong kami? Ayolah, Bu, ikutlah ke Majapahit. Ibu adalah juga warga negeri ini, bukan? Ibu juga mempunyai tanggung jawab untuk menyelamatkan negeri ini, bukan? Wah, sebentar, Wuni. Kok Ibu lalu diberondong dengan pertanyaan-pertanyaan yang serba memojokkan begini? Sebentar, Nduk. Begini anak-anakku. Aku tidak bisa langsung memberikan keputusan. Tunggulah sampai besok pagi. Mengapa, Bu? Apa yang memberatkan Ibu untuk pergi ke Majapahit? Bukan soal itu, Nduk. Ibu membutuhkan waktu untuk merenungkan masalah ini semalam. Malam ini juga, Ibu akan mengeningkan cipta. Ibu akan bersemedi, minta petunjuk dari para dewa. Kalian tidak usah cemas. Besok pagi, kalian sudah akan tahu keputusan ibumu. Nah, sekarang lebih baik kalian istirahat. Hari sudah sangat malam. Sisa malam itu diisinya dengan mengheningkan cipta sampai fajar menyingsing. Pagi harinya, Dewi Tunjung Biru menemui Sakawuni dan Arya Kamandanu di ruangan tengah. Dan mereka pun kembali meneruskan pembicaraan semalam. Bagaimana, Bu?
Apakah ibu akan mengatakan tidak jadi berangkat ke Majapahit? Wuni, kau ini memang anak tidak sabaran. Biarlah ibumu membasahi kerongkongannya dulu. Dan setelah itu, aku akan menjelaskan semuanya kepada kalian. Begini, Nduk. Baiklah, kalian dengarkan penjelasanku ini. Kalian tidak perlu khawatir penyakit yang sedang diderita oleh Gusti Prabu. Mengapa begitu, Bu? Apakah penyakit Gusti Prabu tidak berbahaya? Bukan begitu, Kamandanu. Aku tidak mengatakan bahwa penyakit Gusti Prabu tidak berbahaya. Lalu, mengapa ibu tidak memperbolehkan kami cemas? Begini, Nduk. Dalam semedikus malam, aku melihat ada awan bergulung-gulung di atas kota Raja Majapahit. Awan itu berwarna hitam. Semua warga kota Raja Majapahit cemas melihat datangnya awan hitam itu. Mereka semuanya tengadah ke angkasa dengan perasaan was-was. Tapi kemudian, awan hitam itu perlahan-lahan mulai menyingkir. Dan akhirnya, langit di atas kota Raja Majapahit cerah kembali. Itulah pemandangan yang sempat ibu lihat dalam semediku semalam. Kemudian, aku mengartikannya demikian. Penyakit Gusti Prabu akan segera sembuh. Karena itu, kalian tidak perlu khawatir. Tapi Bu, hal itu belum merupakan suatu jaminan. Kami tetap belum merasa puas kalau ibu tidak ikut bersama kami ke Majapahit. Maaf, Bu. Ada sesuatu yang masih terasa gelap di hati kami. Kalau memang penyakit Gusti Prabu akan sembuh, tentulah ada seorang tabib yang dapat menyembuhkannya. Ada. Memang ada, Kamandanu. Dan aku pun melihat tabib itu dalam semediku semalam. Tiba-tiba aku melihat sebuah cahaya bersinar dari utara. Aku tidak tahu persis tempatnya. Tapi yang jelas, dia muncul dari langit sebelah utara. Cahaya itu sangat terang. Terang sekali. Bagaikan 10 matahari ditumpuk menjadi satu. Terang dan menyilaukan mata. Ibu segera tahu. Ibu segera tahu cahaya apakah itu. Cahaya apa itu, Bu? Cahaya itu muncul perlahan-lahan, kemudian menerobos sekelompok bintang. Ibu pernah mendengar dari kakek Mundo bahwa jika ada cahaya semacam itu dan dia muncul pada saat seorang raja menderita sakit, maka itu akan merupakan pertanda hadirnya seorang tabib besar. Seorang tabib yang akan menjadi panutan. Seorang tabib yang akan menjadi tempat perlindungan bagi kaum lemah. Ibu sendiri hampir tidak percaya melihat betapa terangnya cahaya itu. Ibu hampir tidak kuat terus-menerus memandangnya. Begitulah, Nduk. Nah, karena itu kalian tidak perlu merasa khawatir. Penyakit Gusti Prabu akan segera sembuh. Dan ibu tidak perlu datang ke Majapahit. Sebab tabib itulah yang akan datang untuk mengobati penyakit beliau. Sakawuni dan Arya Kamandanu tidak bisa berkata apa-apa lagi. Tapi nampak mereka menjadi lega. Wajah mereka tidak lagi dipenuhi rasa kekhawatiran. Sebenarnya mereka akan langsung kembali ke kota Raja Majapahit. Tapi Dewi Tunjung Biru menahan mereka. Karena itu Sakawuni dan Arya Kamandanu terpaksa tinggal di puncak bukit penampihan semalam lagi.
Baru pada pagi hari berikutnya, mereka minta diri kembali ke Majapahit. Baiklah, Wuni. Baiklah, anak-anakku. Kalian sudah cukup puas, bukan? Kalian tidak perlu merasa khawatir. Percayalah pada apa yang Ibu lihat dalam semedi. Tabib itu yang akan datang untuk menyembuhkan penyakit Gusti Prabu. Baiklah, Bu. Sekarang kami mohon diri. Hati-hatilah di jalan, Du. Dan kau, Kamandanu, jagalah istrimu baik-baik. Dia memang anak yang manja dan suka keras kepala. Kau harus menegurnya kalau dia melakukan kesalahan. Saya sudah mengerti benar sifat dan watak Sakawuni, Ibu. Nah, kalau begitu baiklah. Selamat jalan, anak-anakku. Mudah-mudahan Sang Hyang Widi selalu memberkati kita semua. Dewi Tunjung Biru dan murid-muridnya mengantarkan Arya Kamandanu dan Sakawuni sampai ke lereng di bawah pondok. Selanjutnya Sakawuni dan Kamandanu meneruskan perjalanan berdua. Mereka segera melewati pintu kedua menuju puncak Bukit Penampihan. Sakawuni kelihatan sangat bahagia. Mereka terus berjalan sambil sekali waktu bergurau ringan. Tak lama kemudian, mereka sudah tiba di pintu pertama. Dan mereka segera mendapatkan kuda-kuda mereka yang masih tertambat di pohon. Arya Kamandanu membantu istrinya naik ke atas punggung kuda. Dan selanjutnya mereka pun meneruskan perjalanan dengan berkuda. Hiya! 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 Sakawuni dan Kamandanu terus memacu kudanya meninggalkan puncak Bukit Penampihan. Mereka berkuda ke arah utara. Mereka terus berkuda sampai menjelang malam tiba. Sakawuni kelihatan sangat lelah. Arya Kamandanu kemudian mengajak istrinya istirahat. Dan mereka pun memacu kudanya menuju pelataran Candi Jajahu. Bukankah kita pernah bermalam di ruangan candi ini, Kakang? Apakah kau sudah melupakannya? Aku tidak akan pernah melupakan sebuah kenang-kenangan manis, Buni. Waktu itu kau menyeret-nyeret tubuhku yang sedang terluka oleh pukulan Aji Tapak Bisa milik Dewi Sambi. Waktu itu, aku sudah sangat cemas, Kakang. Aku takut kau tidak tertolong lagi. Bagaimana kalau misalnya waktu itu aku tidak tertolong lagi? Tidak mau. Aku tidak mau begitu. Dan nyatanya, kau tertolong, bukan? Ibuku akhirnya dapat menyembuhkan luka-lukamu. Ibumu bukan hanya menyembuhkan luka-lukaku, tapi juga memberikan putrinya untukku. Kakang, jangan menggoda. Kakang, aku mengantuk sekali. Ayolah kita tidur. Oh ya, bagaimana pendapatmu tentang apa yang telah dikatakan Ibu Tunjung Biru? Apakah kau percaya bahwa seorang tabib besar akan lahir dari sebelah utara? Apakah kau percaya, Kakang? Aku memang pernah mendengar bahwa ada sementara orang dapat melakukan suatu kegiatan dengan mata batinnya. Mungkin saja pendapat ibumu itu benar sekali, sebab dia telah melihat sendiri di dalam dunia bawah sadarnya. Dia melihat dengan terang melalui mata batinnya. Kalau memang telah lahir seorang tabib besar, tentulah Majapahit ini akan semakin tenang sentosa. Sebab kata orang, kelahiran seorang tabib besar merupakan pertanda zaman semakin maju. Dunia semakin berkembang menuju ke arah yang lebih sempurna. Ruja
rujak cingure, Mas. Rujak, Bu. Oh iya. Mau yang pedas? Apa yang pedas? Atau yang pedas? Loh, kok pedas semua? Namanya rujak ya harus pedas. Pedas kan panas. Nah, panas itu mantap. Kayak balsem aja, Bu. Lah ya itu. Kalau nyari balsem harus yang panas. Balsemnya apa? Ya balpirik merah toh. Panasnya mantap. Balpirik merah segera menghilangkan masuk angin, memulihkan nyeri otot dan pegal-pegal. Balpirik merah juga cocok untuk encok dan rematik. Gimana rujaknya, Mas? Weh, enak. Waduh, panas. Kayak balpirik merah. Mantep. Itu baru rujaknya loh, Mas. Balpirik merah, gosok terus, panas terus. Panas terus. Balpirik ekstra kuat. Balpirik merah, pancen oke. Apakah kau percaya apa yang telah dikatakan ibu, Kakang? Percayakah kau bahwa telah lahir seorang tabib besar dari sebelah utara bumi Majapahit? Aku belum bisa memastikannya, Buni. Tapi memang ada sementara orang yang mampu melihat suatu peristiwa dengan mata batinnya. Barangkali ibumu bisa atau biasa melakukannya. Mereka yang sering bertapa, menyendiri, dan suka merenungkan arti kehidupan ini. Mereka yang seringkali memusatkan pikirannya kepada kekuasaan yang maha besar, kadangkala diberi penglihatan lebih luas dibanding manusia biasa. Kalau memang telah lahir seorang tabib besar, artinya Majapahit bisa menjadi lebih tenang dan sentosa. Aku pernah mendengar perkataan orang-orang bahwa kelahiran seorang tabib besar merupakan pertanda kemajuan zaman. Mudah-mudahan saja begitu, Buni. Kalau Majapahit nantinya menjadi besar, menjadi sebuah negeri yang megah dan perkasa, menjulang tinggi di atas pucuk-pucuk pohon hutan tarik, tentu saja kita semua boleh merasa bangga. Setidak-tidaknya bagi orang yang merasa ikut berjasa. Tapi Kakang, bagaimana seandainya apa yang telah dikatakan ibuku itu tidak benar? Sudahlah, Buni. Kita tidak perlu lagi merisaukannya. Kita sudah cukup berusaha. Sebaiknya kita lihat saja nanti buktinya. Sekarang, ayolah kita istirahat. Kau sudah sangat lelah. Kau tidur di sini saja, Kakang. Di sebelahku. Jangan tidur jauh-jauh. Mengapa? Apa kau merasa takut? Tidak. Aku hanya ingin mengenang bersama-sama peristiwa masa lalu yang pernah kita alami di tempat ini. Waktu itu, kau tidur di sebelah sana. Kau sedang dalam keadaan terluka. Dan aku tidur di sebelah sini. Lucu sekali ya, Kakak. Aku sendiri tidak tahu mengapa waktu itu aku mencemaskan keadaanmu. Padahal kita belum lama berkenalan. Wuni, kalau kau terus-menerus bicara, bagaimana kau bisa tidur? Aku mau bicara sambil tidur. Atau aku mau tidur sambil bicara? Orang bicara saja kok tidak boleh. Di ruangan Candi Jajahu, Sakawuni terbangun ketika sinar matahari mulai terang. Dia melihat suaminya sudah membenahi kuda. Maka setelah segala sesuatunya beres, mereka pun meneruskan perjalanan ke Majapahit. Kita tinggalkan sejenak perjalanan Sakawuni dan Arya Kamandanu kembali ke Majapahit. Sekarang marilah kita ikuti perkembangan di lingkungan Istana Majapahit. Meisin dan Ratanca sudah tiba di Majapahit. Mereka langsung menuju ke rumah kediaman Sang Ramapati. Ramapati dan istrinya kelihatan sangat gembira dan lega begitu melihat kehadiran Ratanca. Mereka buru-buru menjemput di pintu pagar halaman. Sang Ramapati menerima kehadiran Meisin di ruangan pendopo. Sang Ramapati segera bercakap-cakap dengan Meisin. Ratanca menemani mereka.
sementara Nyai Ramapati menyiapkan sekedar minuman dan makanan ala kadarnya. Waduh, Ratanja. Aku sudah tidak sabar menunggu. Hampir saja aku menyuruh prajurit-prajurit Majapahit untuk menyusul kalian. Ampun Gusti Ramapati. Ada sedikit hambatan di tengah jalan. Itulah sebabnya kami terlambat. Hambatan? Apa yang telah terjadi? Ampun Gusti Ramapati. Ketika kami sedang dalam perjalanan menyusuri jalan raya menuju kota Raja Majapahit, ada seorang wanita pendekar mencegat kami. Wanita pendekar itu rupanya mempunyai kemampuan ilmu kanuragan yang tinggi. Ampun Gusti Ramapati. Keempat orang prajurit Majapahit berusaha untuk mengusirnya, tapi justru merekalah yang terbunuh. Kurang ajar. Siapa nama pendekar wanita itu? Biarlah nanti orang-orangku mencarinya dan memberinya hukuman yang setimpal. Kurang ajar. Dia telah berani membunuh prajuritku. Ampun Gusti Ramapati. Gusti tidak perlu mengerahkan prajurit-prajurit untuk menangkap wanita pendekar itu, karena dia sekarang sudah tiada lagi. Ketika sedang bertarung melawan kakak Nyai Paricara, wanita pendekar itu terperosok ke sebuah jurang, dan dia seketika mati tertancap oleh dahan-dahan pohon. Oh, syukurlah kalau begitu. Sudah sepantasnya dia mati. Wah, maaf Nyai Paricara, Gusti. Oh, maaf Nyai Paricara. Seharusnya aku mengikut sertakan paling tidak 20 orang prajurit. Seharusnya aku memberikan pengawalan yang lebih ketat. Maaf atas kejadian ini, Nyai Paricara. Tidak apa, Gusti Ramapati. Yang penting, kita semua dapat kembali ke Majapahit. Hanya sayang sekali, keempat orang prajurit itu terpaksa menjadi korban. Ya, memang sayang sekali. Tapi apa boleh buat, mereka telah bekerja dengan baik, dan mereka telah berjasa kepada negara. Aku akan memberikan santunan kepada keluarga mereka dan sedikit penghargaan atas nama pemerintah Majapahit. Terima kasih Gusti Ramapati. Keputusan Gusti Ramapati sungguh sangat bijaksana. Hamba sangat senang mendengarnya. Wah, Ratanja, aku benar-benar tidak menduga bahwa kau mempunyai seorang saudara angkat yang, maaf, Nyai Paricara. Semula aku mengira bahwa yang akan datang adalah seorang tabib laki-laki, tapi ternyata aku salah. Dugaanku meleset. Ternyata yang datang justru seorang wanita cantik seperti Nyai Paricara. Ampun Gusti Ramapati. Hamba hanyalah seorang wanita desa biasa. Tidak Nyai Paricara. Kau bukan wanita desa biasa. Kau mempunyai sesuatu yang lain. Wajahmu bersinar-sinar dan matamu juga bersinar-sinar cemerlang. Aku yakin kau mempunyai suatu kepandaian yang langka yang tidak akan pernah dimiliki oleh tabib-tabib yang lain. Ampun Gusti Ramapati. Hamba hanya mempunyai sedikit pengetahuan saja. Ampun Gusti. Gusti Ramapati jangan terlalu yakin. Gusti jangan terlalu berharap kepada hamba. Hamba takut nanti Gusti Ramapati akan kecewa. Tidak. Aku sudah tahu. Memang biasanya begitu. Seorang tabib yang ahli dan mumpuni biasanya begitu. Dia selalu rendah hati. Pada saat itulah, Nyai Ramapati datang dengan sebuah nampan berisi makanan sederhana dan air minum. Mereka lalu minum sesaat lamanya sambil meneruskan berbincang-bincang. Ayo Nyai Paricara, ayo Ratanja, ajak saudara angkatmu ini minum dan makan sekedarnya. Setelah itu kalian boleh istirahat. Dan besok pagi aku akan membawa Nyai Paricara menghadap Gusti Prabu. Ayo Ratanja, ayo Nyai Paricara, silakan.
Terima kasih, Gusti Ramapati. Malam itu Meisin istirahat di sebuah ruangan khusus yang dipersiapkan untuknya. Ruangan itu sangat lega. Ruangan itu penuh berisi perabot-perabot mewah. Bau harum semerbak kulit kayu cendana menyebar ke seluruh ruangan. Ketika Meisin baru saja akan terlelap, tiba-tiba dia mendengar suara ketukan pintu lirih. Gusti Ramapati, ada apa, Gusti? Jangan keras-keras. Aku ingin bicara sedikit denganmu, Nyai Paricara. Maaf, Gusti. Ini sudah terlalu malam. Tidak apa. Hanya sebentar saja kok. Wah, bagaimana Nyai Paricara? Kau tentunya merasa senang tinggal di ruangan ini, bukan? Kau pasti akan tidur dengan nyenyak sekali dan bermimpi tentang sesuatu yang indah. Maaf, Gusti Ramapati. Saya biasa tidur di tempat yang sederhana. Ruangan seperti ini terlalu mewah bagi saya. Saya justru merasa khawatir tidak bisa tidur dengan nyenyak dalam ruangan seperti ini. Mas harus begitu. Maaf, Gusti Ramapati. Sebenarnya ada keperluan apakah, Gusti? Begini, Nyai Paricara. Sebenarnya aku ingin bicara tentang penyakit Gusti Prabu. Gusti tidak perlu khawatir. Besok pagi saya akan berusaha memeriksa keadaan beliau. Nyai Paricara, menurut Ratanca kau mempunyai kepandaian yang cukup dan pengalaman yang cukup dalam hal mengobati penyakit seseorang. Apakah kau yakin dapat menyembuhkan penyakit Gusti Prabu? Ampun, Gusti. Sebenarnya hamba tidak pernah menyembuhkan penyakit seseorang. Kalau toh orang itu menjadi sembuh karena ramuan obat-obatan yang saya berikan, itu memang karena kehendak Sang Yang Widi. Ampun, Gusti. Hamba hanyalah seorang perantara. Tapi menurut Ratanca, kau adalah seorang tabib yang sudah cukup ternama. Kau mempunyai nama yang cukup besar di daerah Pasuruan 1 dan sekitarnya. Ampun, Gusti. Apalah artinya seorang perantara? Ratanca terlalu berlebihan dalam menilai diri hamba. Sudahlah, Gusti. Ini sudah terlalu malam. Besok hamba sudah harus bangun pagi-pagi sekali untuk menyiapkan ramuan obat-obatan. Ampun, Gusti. Hamba juga merasa sangat lelah. Baiklah, istirahatlah, Nyai Paricara. Pergunakanlah ruangan ini seperti ruangan pribadimu sendiri. Kau tidak perlu sungkan-sungkan. Nah, selamat malam. Meisin merasa sangat lega setelah Sang Ramapati pergi. Dia buru-buru kembali menutup pintu ruangan. Dan setelah itu dia membaringkan tubuhnya di atas ranjang. Gusti Ramapati. Orang macam apakah dia ini? Mengapa Ratanca kerasan tinggal di rumahnya? Aku mendapat kesan bahwa dia bukanlah tergolong orang yang suka berpikiran lurus. Tapi sudahlah, aku harus melupakan semua itu. Sekarang ini, hanya satu yang perlu kuingat. Ialah penyakit Gusti Prabu Kertarajasa Jayawardana. Pagi-pagi sekali, Meisin sudah bangun. Dia segera membersihkan tubuhnya di sebuah pancuran yang terletak di belakang rumah kediaman Sang Ramapati. Rasa lelahnya banyak berkurang, dan dia merasa lebih segar. Setelah berpakaian rapi, Meisin segera melangkah ke ruangan pendopo untuk menemui Sang Ramapati. Di ruangan pendopo nampak Sang Ramapati dan istrinya sedang bercakap-cakap ditemani Ratanca. Nah, itu dia. Mari.
Mari silakan duduk, Nyai Paricara. Apakah nyenyak tidurmu semalam? Ampun Gusti Ramapati, hamba tidur nyenyak sekali. Kalian merasa lelah dan sangat mengantuk. Tentu saja kalian dapat tidur dengan nyenyak, kan? Bagaimana Nyai Paricara? Apa kau sudah siap kubawa menghadap Gusti Prabu? Hamba sudah siap Gusti Ramapati. Kalau begitu marilah kita berangkat. Aku pergi dulu, Nyai. Dan kau Ratanja, kau tunggu di rumah saja. Sang Ramapati segera melangkah diikuti Mesin. Mereka terus bergegas berjalan menuju ke ruangan pribadi raja. Sang permaisuri Putri Tribuana menyambut mereka di depan pintu ruangan pribadi raja. Sang Ramapati dan Mesin menghaturkan sembah 3 kali di hadapan sang permaisuri. Bagaimana Paman Ramapati? Ampun Gusti Permaisuri. Hamba datang membawa seorang tabib, seperti yang telah hamba janjikan beberapa hari yang lalu. Ampun Gusti Permaisuri, Ratanja telah terlambat datang. Hal itu karena ada halangan sedikit di jalan. Ampun Gusti Permaisuri, hamba mohon ampun atas kelambatan ini. Tidak apa Paman, yang penting kau sudah dapat membawa tabib itu kemari. Siapa namamu? Nama hamba Nyai Paricara Gusti Permaisuri. Nyai Paricara? Nah, Nyai Paricara, ayolah ikut aku masuk. Dan kau Paman Ramapati, sebaiknya kau tunggu di sini. Ya Gusti Permaisuri, hamba akan menunggu di sini. Putri Tribuana segera membawa Mesin masuk ke ruang pribadi raja. Mesin menghaturkan sembah 3 kali di hadapan Sang Prabu Kertarajasa Jayawardana. Sang Prabu yang waktu itu sedang terbaring mendadak bangkit duduk melihat kehadiran Mesin. Maaf, Kanda Prabu. Inilah Nyai Paricara. Dia juga seorang tabib. Dia datang kemari atas undangan Paman Ramapati. Baiklah. Apa kau sudah mempunyai cukup pengalaman mengobati penyakit seseorang? Ampun Gusti Prabu, dalam 1 tahun terakhir ini, hamba seringkali terlibat menangani penyakit seseorang. Tapi ampun Gusti, barangkali hamba belum bisa digolongkan sebagai seorang tabib yang cukup berpengalaman. Hamba juga hanya sedikit saja mempunyai pengetahuan tentang obat-obatan. Tapi hamba berharap pengetahuan hamba yang sedikit itu dapatlah hamba sumbangkan untuk pembangunan negeri Majapahit. Bagus sekali kata-katamu itu. Aku senang sekali mendengarnya. Kata-katamu dapat membuat hatiku menjadi sejuk. Jarang orang bisa berkata-kata seperti itu. Apalagi zaman sekarang ini. Aku sama sekali tidak mendengar adanya nada kesombongan dalam setiap kata-katamu itu. Siapa namamu tadi? Nama hamba Nyai Paricara Gusti Prabu. Nah, Nyai Paricara, silahkan. Aku siap untuk mendapat pengobatan darimu. Nah, saudara pendengar, bagaimanakah kisah selanjutnya? Ikutilah terus drama radio serial Tutur Tinular yang